Terpuji nama Tuhan, Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Kemim Nasaret Matani, wilayah Tomon 1, bersama kembali dalam program Nasaret Bersabda pada hari ini. Kita sungguh sangat bersukacita karena besar kasih karunia, pimpinan, dan anugerah Tuhan dalam hidup kita pada hari-hari ini. Dan untuk kesempatan saat ini saya bersama-sama mengajak kita untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di saat ini dalam pemeliharaan dan tuntunan Roh-Mu atas gereja-Mu, terlebih bagi pelayan khusus jemaat Kemim Nasaret Matani dalam program Nasaret Bersabda pada hari ini. Kami ingin belajar lebih jauh, lebih dalam kebenaran firman-Mu, hikmat maupun juga tuntunan Roh-Mu atas hamba-Mu dan kami semua yang hendak mendengar berita pada hari ini. Senantiasa kami diberi telinga seperti seorang murid yang senantiasa taat setia untuk melakukan segala firman-Mu. Kami berdoa sambil mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama dari kitab Injil Matius pasal 28. Kitab Injil Matius pasal 28. Kita membaca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, para pendengar, audiens yang boleh menyaksikan program Nasaret Bersabda pada hari ini, tentu kita sangat tahu persis bahwa hari-hari ini di tengah-tengah gereja sedang mempersiapkan diri menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Maka kita selalu mohon hikmat dari Tuhan untuk mengerti dan melihat gejala dan tanda-tanda akhir zaman saat ini. Dan kita harus memperhatikan bagaimana perkataan-perkataan Yesus dalam firman-Nya yang juga yang menjadi bagian perenungan kita pada hari ini. Dan kita tahu bahwa ketika penulis Injil Matius ingin menyampaikan pesan ini yang hanya terdapat dalam kitab ini, juga dalam perikop ini. Dan karena itu dengan sadar dan sungguh, walaupun juga dalam pesan-pesan dalam Injil-Injil sinoptik yang lain, yaitu Markus dan Lukas, memberi harapan bagi kita semua dan gereja untuk senantiasa sadar betul atas segala situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, pernyataan Yesus ini sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, ketika Yesus mendekati para murid, ingat, dia mendekati para murid dan kemudian saat ini merupakan pesan yang sangat penting dari pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi. Mengapa demikian? Karena ingat proses
Setelah kebangkitan Yesus, dia yang menang atas dosa, atas kuasa maut, atas kuasa iblis atau setan. Sehingga Yesus memproklamirkan diri sebagai Allah yang setia, yang mana dia sendiri dalam wujud manusia yang telah hadir bersama, inkarnasi dalam diri sebagai seorang manusia. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan kemudian dia harus menjalani hidup ini bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Dan karena itu, ketika dia telah melakukan apa yang diperintahkan Bapa sejak saat dia dikandung, dia dilahirkan dalam proses bimbingan Roh Kudus. Ingat, dia juga adalah manusia. Dan kemudian dalam kemenangan iman kita, maka peristiwa dan juga pesan-pesan Yesus ini menjadi hal yang memberi kekuatan dan kuasa bagi gereja dan bagi kita murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingat, kuasa telah diberikan Bapa kepada Yesus di sorga dan di bumi. Dengan demikian, apapun yang terjadi di sorga, apapun yang terjadi di bumi, ada di bawah kehendak kuasa Yesus sendiri. Karena kuasa itu telah diberikan kepadanya. Dan karena itu, jelas apa yang dikatakan Yesus selanjutnya dalam ayat 19. Karena itu, pergilah. Ini kata perintah. Ini juga bagian yang sangat penting bagi para murid dan gereja Tuhan pada masa ini, yaitu kita harus pergi dari zona nyaman. Kita harus melihat dunia ini sebagaimana membutuhkan orang-orang pilihan Allah untuk menuai. Sekarang tuaian itu sudah menguning. Butuh pekerja sebagaimana yang dikatakan Yesus. Dan kita harus memohon kepada Bapa untuk mengutus para pekerja, untuk senantiasa boleh melihat kuasa kasih pertolongan Tuhan dalam tuaian pada akhir zaman ini. Namun ingat, sebelum pada peristiwa itu, apa yang dikatakan Yesus, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada yang terkecuali. Segala bangsa, suku, kaum, bahasa, etnis apapun, bagi Yesus dan juga bagi kita dalam komitmen ini, kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah pergi menjadi. Kuasa telah diberikan kepada murid-murid, kepada kita gerejanya untuk pergi. Diutus oleh Yesus sendiri di para murid, 11 rasul pada saat itu. Kemudian kata Yesus selanjutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ingat, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus tidak berkata jadikanlah semua bangsa pengikutku, hanya follower saja. Tidak, tetapi apa? Murid. Ingat, ini sangat penting bagi panggilan gereja dan kita semua, bahwa kita harus banyak belajar. Murid tidak lebih daripada gurunya. Murid berarti membutuhkan guru, yaitu Guru Agung Yesus, yang memberikan kita pemahaman lewat pekerjaan Roh Kudus, memberikan kita hikmat untuk memahami kebenaran firman-Nya. Dasar pemberitaan Injil dari para murid adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan inilah sumber kehidupan dan nafas hidup, termasuk doa kita bersama untuk senantiasa memohon hikmat daripadanya, untuk memahami dalamnya kuasa firman ini, tetapi juga untuk diberikan kemampuan bagi gerejanya untuk melakukan tugas besar. Karena apa? Kita harus memuridkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan memuridkan berarti kita harus mengajar. Dengan memuridkan kita harus punya kepekaan. Seluruh panca indera harus dikelola, harus dimaksimalkan, harus diupayakan, baik pendengarannya. Seorang murid harus memiliki pendengaran yang baik terhadap apa yang dikatakan guru yang agung, untuk senantiasa melakukan apa yang difirmankan. Kita harus lebih banyak mendengar.
Dan kemudian kita harus melihat gejala-gejala alam, situasi maupun ciptaan yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan bagi dunia ini. Dan dalam kita melihat, kita juga boleh menyaksikan mereka yang lemah, mereka yang kehausan karena firman, tetapi juga karena membutuhkan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya atau kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan spiritual yang sangat penting bagi kemuliaan Allah sendiri. Selain kita punya pendengaran yang baik sebagai seorang murid, kita harus juga punya mata yang cernih. Dan kita harus punya pikiran kecerdasan yang baik. Kita harus juga memiliki keterampilan yang luar biasa untuk memperlengkapi banyak orang, memuridkan dan terus menjadi hal yang multiplikasi, memuridkan untuk terus dimuridkan, dan kita tetap adalah murid yang setia bagi Kristus. Nah, jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika semua bangsa dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah kemudian berikutnya adalah baptislah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman itu kita tahu bahwa para pengikut Yohanes Pembaptis dari kelompok yang dibentuk, mereka yang mengikuti, juga ada baptisan. Bagaimana baptisan pertobatan bagi Yohanes Pembaptis, persiapan kedatangan Sang Mesias. Dan bagi kelompok yang juga diupayakan oleh Yesus dengan para rasul, ingat, murid-murid Yesus juga membaptis, dan kesaksian firman Tuhan yang kita baca, yang kita pahami, Yesus tidak membaptis. Sehingga jadi penting bagi kita bahwa bukan bagi Yesus baptisan itu tidak penting untuk dilakukan. Itu adalah wujud ketaatan para murid. Guru menyampaikan pesan itu untuk membaptis mengerjakan itu. Tetapi Kristus, Allah sendiri, Bapa di dalamnya, dialah yang memberi kuasa dan dialah yang juga memberikan perintah ini. Karena itu kuasa ada dalam namanya. Dan karena itu kuasa itu diberikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dari inilah kita juga percaya bahwa ketika Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang dilakukan gereja kita sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagi gereja kita, gereja Masih Injili di Minasa, baptis, ajar, karena itu kenapa anak-anak yang kemudian baptis. Karena kita tahu bahwa baptisan adalah pengganti sunat sebagaimana tradisi orang Yahudi menurut Taurat usia 8 hari, anak-anak laki-laki harus dibawa untuk disunatkan. Ingat 8 hari. Karena itu baptisan gereja kita juga bagi anak-anak kita. Yang mungkin bagi banyak orang belum mengerti apa-apa karena iman percayanya dari papanya, mamanya, atau mungkin wali, oma, opa, dan kemudian juga dia dibesarkan dalam tradisi, terlebih dalam keyakinan iman percaya kepada Kristus, dan kemudian ketika baptis, dia lewat proses itu, kanak-kanak dan seterusnya, dan kemudian Yesus katakan apa? Ajarlah, itulah juga bagi gereja kita, itulah katekisasi. Katekisasi sini, katekisasi calon bagi orang tua yang membawa anak untuk dibaptis. Kemudian katekisasi pengembalaan bagi mereka yang hendak menikah. Dan kemudian ibadah kolom, MPH, ibadah evang. Itu juga sebenarnya dalam proses katekisasi atau dalam proses pengajaran. Kita selama hidup terus diajar. Karena kita apa? Muridnya. Kita harus tetap setia. Kita harus lebih banyak belajar. Dan murid-murid Yesus, kita semua yang juga senantiasa termasuk bagi para rasul
yang dipakai untuk memuridkan. Dan karena itu kita sendiri punya guru yang agung. Kita bagaikan pengajar yang senantiasa memberi pengajaran yang baik dan benar dari kuasa firman-Nya. Supaya mereka diperlengkapi. Tetapi kuasa itu bukan dari kita. Kuasa itu dari Yesus. Karena apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Karena itu ketika dia perintahkan, pergilah, kuasa itu akan menyertai kita untuk mengusir segala setan-setan, untuk menjadi saksi dan berkat melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mendoakan orang yang sakit kemudian mereka yang pulih, mereka yang punya pergumulan yang berat. Tetapi ingat, kita tidak menganut teologi sukses. Kalaupun ada orang yang percaya, punya pergumulan besar, dan kemudian dia berharap supaya dia bisa pulih dan sembuh. Ingat, tubuh kita adalah fisik dan tubuh ini sifat fana. Kekekalan dan hidup kita, spirit, jiwa, dan roh kita. Ingat bahwa inilah juga tanggung jawab bersama karena Allah kita adalah roh. Karena itu membangun spirit komunikasi kita dengan doa bagi Allah sendiri. Dan kita juga percaya. Dan kuasa ini memberi dorongan bagi semua orang untuk tetap percaya pada kuasa firman kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah firman-Nya. Kita harus mengajar. Dari Kejadian sampai Wahyu, siapa Bapa itu? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Bagaimana dengan alam ciptaan ini? Bagaimana tentang dosa? Bagaimana dengan iblis? Bagaimana dengan kuasa-kuasa jahat? Bagaimana dengan segala kerinduan banyak orang untuk tetap memelihara kekudusan hidup bersama Tuhan? Dan sangat penting dari pernyataan Yesus yang dia katakan pada bagian ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat, akhir-akhir ini ada begitu banyak gejala alam yang terjadi. Gempa bumi yang luar biasa di Turki dan di Suriah telah memakan korban hampir 30.000 jiwa. Bahkan diprediksi oleh PBB itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena masih banyak mereka yang terkubur dengan gedung-gedung. Dan juga masih banyak yang masih dicari. Masih banyak yang juga belum ditemukan. Hebat kerusakannya. Dan luar biasa yang terjadi, saudara. Tentu kita harus mendoakan juga mereka. Karena apa? Perintah ini juga diberikan supaya kita juga boleh menjadikan segala bangsa, semua bangsa, untuk menjadi murid Yesus. Karena itu, tugas tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala apa yang Tuhan firmankan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus. Selalu kita klaim, situasi apapun, bumi akan bergoncang. Kuasa ada dari Yesus untuk bumi ini. Termasuk sorga mungkin juga bisa goncang. Pertobatan satu orang. Malaikat di sorga bersuka cita. Dan kegoncangan besar, sukacita besar di sorga. Dan juga saudara, ketika manusia hidup dalam dosa, kegoncangan besar di sorga. Bagi Allah sendiri, dia sangat prihatin, sangat sedih. Ketika ada banyak orang yang tidak mau percaya pada kuasa firman. Dan juga apa yang boleh Tuhan lakukan bagi dunia itu, termasuk bagi gereja. Tuhan ingin supaya kita tetap setia, supaya kita juga tetap percaya pada bimbingan, tuntunan, kuasanya. Jangan kita takut. Situasi yang berkembang akhir-akhir ini dengan perang Rusia-Ukraina yang bisa menimbulkan perang yang luar biasa bagi Eropa, Amerika, dan juga di sekitarnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari, bulan, dan tahun mendatang termasuk tahun ini. Namun kita tahu Tuhan tahu apa yang terjadi. Kelaman pun yang mungkin terjadi, Kristus telah menyampaikan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Mungkin sekarang ini kebutuhan pokok naik, beras, dan juga kebutuhan lainnya, minyak kelapa, minyak kita yang kurangan stoknya,
karena juga mungkin produksinya tidak sebagaimana yang diharapkan, tetapi terus diupayakan pemerintah. Kita juga berdoa. Bencana alam masih terjadi di sekitar kita dan di Indonesia, baik banjir, tanah longsor. Baru-baru ini juga diingatkan oleh BMKG, karena ada badai yang akan terjadi di Jawa, di sebagian Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sumatera, termasuk Sulawesi, bagian selatan, Papua. Kita berdoa, Tuhan Allah kita senantiasa melindungi kita, percaya pada firman-Nya. Karena itu, ketika dalam pernyataan-pernyataan firman yang mengandung kuasa ini, kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Apapun agama mereka, Dia sangat mencintai. Kita harus juga melihat luang dan tantangan di gereja kita untuk senantiasa menyampaikan kabar sukacita bagi dunia. Kita tidak menginjil pada batas-batas tertentu, sebagaimana juga bagi gereja kita, gereja Masehi Injili di Minahasa, GEMIM, gereja Masehi Injili. Kita adalah gereja yang terus menginjil. Kenapa? Gereja ini, GEMIM, adalah gereja yang senantiasa selalu membawa kabar sukacita, keselamatan bagi semua orang. Kita harus bisa melihat keluar. Para utusan gereja TUG, para pekerja di bidang kesehatan juga selalu diutus oleh gereja kita, sinode, ke berbagai rekan-rekan gereja kita, baik seasas, PGI, GPI, di Sulutenggo, untuk menjadi berkat. Para tenaga medis juga demikian, juga diutus untuk membantu bagi saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu yang membutuhkan pekerja-pekerja seperti itu. Para guru, dosen, mereka yang punya keahlian dalam pertanian, juga banyak yang diutus, dipakai Tuhan. Gereja sekarang ini, kita harus melihat pelayanan yang bukan terbatas pada mimbar, tetapi juga harus turun langsung. Ketika juga semangat pemerintah dan kita semua untuk bertanam, untuk beternak, maka kita tahu bahwa apa yang kita tanam tidak akan sia-sia. Tanam benih Injil akan hasilkan buah pekabaran Injil luar biasa. Termasuk juga tanaman yang kita tanam, apakah jagung, cabai atau rica, tomat, segala kebutuhan, termasuk juga padi, ubi, dan segala sesuatu, termasuk ternak, ayam, B2, dan juga ternak yang lain, ikan mujair, ikan emas. Laut kita sangat kaya, alam kita sangat diberkati. Tuhan memberkati hidup kita selalu. Percaya dalam doa keyakinan kita kepada Kristus. Tuhan menyertai, menolong kita selalu. Semoga lewat program Nasihat Bersabda hari ini, kita semua boleh beroleh berkat sukacita, senantiasa menjadi murid, terus dimuridkan, dan mempunyai kelimpahan dalam segala hal. Sebab kita anak-anaknya juga diberi kuasa oleh Yesus. Karena Dia yang telah diberi kuasa oleh Bapa di sorga dan di bumi. Jangan takut dengan goncangan bumi ini. Ini juga jangan di sorga. Karena Dia ingin supaya gerejanya tetap menyampaikan berita Injil. Banyak diselamatkan, banyak yang bertobat. Sehingga kerajaan sorga dengan penuh sukacita sorgawi. Kegoncangan yang arti positif. Bahwa mereka, kita semua para malaikat sorgawi bersukacita atas peristiwa hal yang dilakukan gereja untuk terus menginjil bagi dunia ini. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat. Dia berkata, aku segera datang kembali. Tidak ada penundaan waktu. Karena Yesus yang berfirman, Dia pasti akan datang. Dia akan hadir. Dan Dia akan melihat gerejanya. Mempelainya siap atau tidak. Kita harus senantiasa terus membenahi diri gereja ini, keluarga kita, pribadi kita, demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, menolong kita selalu, terpuji nama Tuhan. Shalom, damai di hati.